banyak mitos tentang hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal ya namanya mitos ya, dan itu adalah jadi kadang-kadang seperti opini di tengah masyarakat, seakan-akan itu benar dan diyakini ya. Memang orang Indonesia ini umumnya lebih percaya pada isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Orang lebih percaya terhadap isu-isu yang berkembang di belakang layar daripada isu yang disampaikan secara resmi, baik di lembaga-lembaga pendidikan maupun informasi-informasi oleh pemerintah. Mungkin ini akibat trauma masa Orde Baru ya. Dulu masa Orde Baru kan banyak informasi yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi orang kemudian selama 32 tahun kita di bawah Orde Baru, kita selalu berpikir untuk mencari informasi alternatif. Termasuk misalnya tentang informasi-informasi di bidang kesehatan. Ketika dokter menyatakan begini, nanti mereka cari jalan alternatif di luar. Tidak percaya dia tentang kedokteran. Begitu juga dalam penegakan hukum, banyak isu-isu dalam penegakan hukum yang dipercaya masyarakat itu lebih dipercaya, dianggap sebagai kebenaran daripada apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memang mengerti hukum, baik oleh polisi, kejaksaan, para hakim di pengadilan maupun para akademisi hukum. Apa misalnya? Pertama, mitos atau fakta. Hukuman penjara seumur hidup dihitung dari sudah berapa lama terpidana hidup di dunia. Ya, ada yang beranggapan begitu kan. Padahal yang namanya pidana seumur hidup itu adalah pidana sampai orang itu mati. Mengapa argumentasinya begitu? Pidana seumur hidup itu adalah bentuk pidana yang lebih rendah daripada pidana mati. Pidana terberat dalam sistem hukum Indonesia itu adalah pidana mati. Jadi nyawanya dirampas melalui satu regu tembak, lalu dimatikan orang itu. Kalau dulu digantung, lalu kemudian pernah juga di negara-negara lain itu pidana mati itu dijatuhkan dengan suntikan. Kalau di Indonesia, berdasarkan undang-undang di Indonesia, pidana mati itu dijatuhkan dengan menembakkan peluru kepada terpidana mati. Nah, kalau lebih rendah daripada itu adalah pidana seumur hidup. Jadi pidana seumur hidup itu adalah pidana di antara pidana mati dengan pidana penjara maksimal, yaitu 20 tahun. Nah, itu diantaranya. Jadi pidana penjara itu paling lama 20 tahun, paling tinggi itu ada pidana mati. Di antaranya ini, itulah pidana seumur hidup. Jadi orang dijatuhkan pidana sampai dia mati. Apakah dia tidak boleh keluar dari penjara sampai dia mati? Ya nggak boleh. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru kita itu memungkinkan seorang terpidana seumur hidup untuk direvisi bentuk pidananya menjadi pidana kurun waktu tertentu. Jadi ada harapan orang yang dinyatakan divonis seumur hidup untuk berubah jalan pidananya dalam masa menjalani pidana, dia bisa keluar ya, bisa bebas dari penjara. Kalaulah logikanya seperti yang mitos yang berkembang bahwa pidana seumur hidup itu adalah seumur dia hidup, ya enak dong kalau begitu. Orang yang umurnya 18 atau 19 tahun ketika dia sudah dapat diminta pertanggungjawaban secara penuh, dia melakukan semua perbuatan jahat, lalu kemudian tuntutannya pidana mati, lalu kurang dari itu, minta diringankan karena usia masih muda, lalu diturunkan oleh hakim misalnya, dijatuhkan jadi pidana seumur hidup. Jadi pidana seumur hidup itu cuma 18 tahun atau 19 tahun, padahal pidana maksimal itu 20 tahun. Ya logikanya nggak ketemu ya. Padahal hukum itu harus tentu pakai logika, maka pidana seumur hidup itu ya seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ada masih banyak lagi mitos lain ya misalnya. Apa misalnya? Yang kedua, mitos atau fakta, koruptor dapat dihukum mati. Ya bisa, ini bukan mitos kalau itu. Koruptor dapat dipidana mati kalau dalam keadaan tertentu, misalnya dalam bencana alam, melakukan tindak pidana dalam suatu bencana, nah itu dianggap sebagai ancaman pidana terberat, bisa dipidana mati. Tetapi kalau dibilang nih, kalau di media sosial itu kan sering dibilang gini, kalau di Arab orang mencuri dipotong tangannya, kalau di Cina orang mencuri itu dipotong lehernya, di Indonesia katanya dipotong masa tahanannya. Terus banyak juga yang menyuruhkan kenapa Indonesia tidak pidana mati. Ya pertama kan begini, tindak pidana korupsi
itu sebetulnya adalah bentuk lebih canggih daripada pencurian. Nah, kalau pencurian itu kan kalau kita menurut hukum Islam itu tidak pidana mati ancamannya. Pidana mati dalam hukum Islam itu adalah apabila orang membunuh. Kalau korupsi itu pidananya adalah potong tangan. Nah, oke lah, korupsi ini lebih berat. Karena itu katanya secara tidak langsung juga membunuh masyarakat. Itu kan tafsir ya. Itu enggak, kita nih hukum pidana itu legalitas ya, legalistik, dia jelas. Jadi tidak boleh ada analogi di dalam hukum pidana. Tidak boleh kemudian kita analogikan bahwa korupsi itu seakan-akan sama dengan pembunuhan. Tidak begitu. Tetapi kan ancaman pidananya juga berat. Kenapa? Karena korbannya banyak. Masyarakat, negara. Bisa dia dipidana mati kalau dia korupsi dalam keadaan tertentu. Yaitu adalah salah satunya adalah dalam keadaan bencana alam. Ya, walaupun sejauh ini belum ada ya pidana terhadap tindak pidana korupsi itu dijatuhkan pidana mati. Ya paling maksimal adalah 20 tahun. Kalau di negara Cina ya mungkin ya, sistem hukumnya seperti itu. Kalau kita mau buat seperti itu ya rubahlah undang-undangnya. Silakan. Ya, itu kan kembali ke politik hukum di DPR dalam menetapkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tapi yang jelas kalau pertanyaan apakah di dalam hukum Indonesia orang korupsi itu bisa dihukum mati, ya bisa. Walaupun belum pernah ada, tapi secara normalnya itu dimungkinkan. Selanjutnya, mitos atau fakta, pernah ada pencuri ayam yang dihukum 5 tahun penjara? Ya, setahu saya belum ada ya. Namanya mencuri ayam itu kan pencurian ringan. Bahkan pencurian ringan itu ditempuh dengan proses restoratif. Jadi biasanya ada damai. Bahkan sebenarnya kalau pencurian itu idealnya tindak pidananya ya maksimal di dalam KUHP itu adalah 5 tahun. Dan maksimal itu dengan pemberatan itu 7 tahun. Kalau misalnya pencurian ternak, pencurian pada waktu malam hari, pencurian dengan memanjat atau menggunakan kunci palsu. Jadi kalau sekedar mencuri ayam, ya nggak mungkin mencuri ayam dihukum sampai 5 tahun. Kecuali mungkin misalnya ayamnya satu kandang dicuri ya, mungkin bisa jadi. Atau orang sekampung punya ayam dicuri, kemudian ayamnya itu dijual ke pasar. Itu bisa jadi dia 5 tahun. Kalau mencuri ayam 1 ekor, 2 ekor. Nah, apalagi kalau mencuri ayam itu misalnya untuk makan ya misalnya. Bahkan itu mungkin bisa jadi alasan pemaaf ya. Bisa jadi kalau sekedar untuk memang betul-betul dia bisa membuktikan bahwa dia dalam keadaan darurat ya, karena butuh makan. Tapi saya kira ya namanya mencuri ya tetap salah. Apapun ceritanya, cuma kan pidananya sampai 5 tahun ya enggak lah. Ya, bukan berarti boleh mencuri ya. Nah, jadi nanti ditafsirkan kalau gitu kami mencuri ayam, ya nggak bisa. Tetap mencuri itu apapun namanya. Jadi jangankan punya orang yang jelas-jelas punya orang. Ada dompet di jalanan, nggak tahu kita pemiliknya. Ya, kita nggak boleh ngambil. Karena itu kan sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Maka kembalikan kepada yang berwenang.